Nabi Ilyas adalah hamba Allah yang sangat taat. Allah memilihnya untuk sebuah tugas yang besar. Dia adalah seorang utusan baik hati dan bijaksana. Hatinya penuh kasih sayang untuk semua orang. Dia ingin menuntun mereka ke jalan yang benar, jalan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Nabi Ilyas adalah orang yang sangat sabar. Dia membawa pesan iman yang murni. Hidupnya sederhana dan rendah hati. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat Allah senang. Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel. Mereka tinggal di negeri yang subur makmur. Negeri ini ada di kota Baalbek, yang sekarang adalah negara Lebanon. Pohon-pohonnya banyak buahnya dan sungai-sungainya mengalir deras. Hidup terasa mudah bagi banyak dari mereka. Tapi, kalau hidup terlalu enak, kadang hati jadi lupa. Mereka lupa kepada Allah, Sang Pemberi semua karunia. Mereka malah mulai menyembah patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Nabi Ilyas datang untuk mengingatkan mereka. Dia datang untuk mengajak mereka kembali ke jalan kebenaran. Penduduk Baalbek punya satu berhala istimewa. Mereka menyebut berhala ini Baal. Itu adalah sebuah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi mereka sujud kepadanya. Mereka memberikan kurban untuk batu itu. Mereka percaya Baal memberi mereka hujan dan hasil panen. Ini adalah kesalahan yang sangat besar, kekeliruan yang parah. Nabi Ilyas tahu ini salah. Hatinya sedih sekali melihat kaumnya salah jalan. Dia tahu, dia harus bicara terus terang dan jelas. Nabi Ilyas punya akhlak yang sangat mulia. Dia dikenal karena selalu berkata benar. Bahkan sebelum menjadi nabi, orang-orang sudah menghormatinya. Bicaranya lembut, tapi keyakinannya sangat kuat. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Keberaniannya datang dari imannya yang dalam. Dia siap menghadapi tantangan apa saja. Misinya adalah untuk menyelamatkan kaumnya. Dub Kleun, Nathim Mbasen Minks. Nabi Ilyas memulai tugas sucinya. Dia mendatangi kaumnya dengan pesan yang jelas. Wahai kaumku, katanya dengan lembut. Sembahlah Allah Tuhan dan pencipta kalian yang sebenarnya. Dialah yang memberi kalian hidup. Dia yang memberi rezeki. Dia yang memelihara kalian. Jangan sembah Baal, berhala yang tidak bernyawa itu. Dia tidak bisa menolong kalian. Dan juga tidak bisa mencelakai kalian. Suaranya penuh dengan rasa khawatir dan perhatian. Dia berharap mereka mau mendengar dan mengerti. Tapi orang-orang itu keras kepala. Hati mereka sudah keras seperti batu. Nasihat Nabi Ilyas masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mereka malah mengejek kata-kata dan pesannya. Siapa kamu berani-beraninya mengatur kami? Ejek mereka. Nenek moyang kami menyembah Baal dan kami juga begitu. Baal itu Tuhan kami, dia membawa keberuntungan. Mereka lebih suka adat istiadat lama daripada kebenaran. Keinginan duniawi membuat mata hati mereka buta. Mereka tidak mau menerima ajakan ke jalan yang benar. Yang paling parah adalah para pemimpin dan orang-orang kayanya. Mereka dapat untung dari penyembahan Baal. Mereka mengendalikan rakyat lewat Tuhan palsu ini. Ajaran Nabi Ilyas mengancam kekuasaan mereka. Jadi mereka menghasut rakyat untuk melawan Nabi Ilyas. Mereka menyebar cerita bohong tentang Nabi yang mulia itu. Mereka bilang Nabi Ilyas itu pengacau, suka bikin ribut. Mereka melarang orang-orang mendengarkan Nabi Ilyas. Tantangan untuk Nabi Ilyas makin hari makin berat. Dia menghadapi perlawanan yang sangat besar. Meskipun ditolak, Nabi Ilyas tidak menyerah. Dia terus berdakwah dengan sabar. Dia memperingatkan mereka tentang murka Allah. Dia memberitahu mereka akan ada hukuman berat jika mereka tidak berubah. Kalau kalian tidak kembali kepada Allah, Nabi Ilyas memperingatkan, bencana besar akan menimpa kalian. Langit suwik van surken hujan. Bumi sveptin menyewaltang. Isumudim des knofrum wattind. Kesomrad simba baba putra neli. Nabi Ilyas tetap teguh imannya. Dia tidak pernah ragu akan pertolongan Allah. Ejekan orang-orang tidak membuatnya lemah. Ancaman mereka tidak membuatnya takut. Hatinya selalu terhubung dengan Allah yang Maha Kuasa. Dia mendapat kekuatan dari doa dan mengingat Allah. Dia tahu bahwa kebenaran pasti akan menang. Meskipun kelihatannya sulit untuk sementara waktu, dia adalah contoh keteguhan hati yang luar biasa. Dia itu teguh sekali, seperti batu karang. Seperti yang sudah diperingatkan Nabi Ilyas, musim kemarau panjang pun datang. Hujan berhenti turun dari langit. Sungai-sungai mulai mengering pelan-pelan. Sawah ladang yang hijau jadi coklat dan kering kerontang. Panen gagal, dan hewan ternak banyak yang mati. Di mana-mana orang kelaparan dan kehausan. Rakyat mulai menderita sekali.
Mereka lalu datang ke berhala mereka Baal. Mereka berdoa dan memberi persembahan. Tapi Baal tidak bisa memberi pertolongan apa-apa. Rakyat jadi putus asa dan bingung. Sebagian dari mereka mulai teringat kata-kata Nabi Ilyas. Lalu Nabi Ilyas menantang para pendeta Baal. Dia mengusulkan sebuah ujian untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Ayo, kita sama-sama panggil Tuhan kita, katanya. Tuhan yang menjawab dengan sebuah tanda, dialah Tuhan yang benar. Para pendeta Baal setuju. Mereka percaya diri karena jumlah mereka banyak. Mereka berkumpul dan berdoa kepada Baal berjam-jam. Mereka menangis dan berteriak, "Break time pie," tapi tidak ada jawaban sama sekali. Berhala mereka tetap diam, tidak berdaya. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dia berdoa dengan tulus dan sangat rendah hati. Dia meminta Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menuntun kaumnya kembali ke jalan yang benar. Tiba-tiba, awan datang berkumpul di langit. Dengan izin Allah, api besar turun dari langit dan membakar persembahan Nabi Ilyas. Ada juga cerita lain yang bilang, hujan langsung turun dengan derasnya. Tanah yang kering kerontang langsung menyerap air hujan yang penuh berkah itu. Orang-orang melihat mukjizat yang hebat ini. Mereka menyaksikan sendiri kekuatan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Banyak dari mereka yang sadar akan kesalahannya dan akhirnya beriman. Kisah Nabi Ilyas ini penuh dengan pelajaran penting. Kisah ini mengajarkan kita tentang iman yang kuat, yang tidak goyah. Nabi Ilyas tetap teguh meskipun sendirian. Dia percaya kepada Allah di saat-saat paling sulit. Iman inilah yang memberinya kekuatan dan keberanian. Dalam hidup kita, break time doom, kita juga menghadapi banyak cobaan. Kita harus pegang erat-erat iman kita. Iman itu seperti perisai dan penunjuk jalan kita. Iman itu bisa bikin kita kuat menghadapi masalah sebesar apapun. Iman juga membawa ketenangan di hati kita yang sedang gelisah. Nabi Ilyas juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah. Dia tidak berhenti mengajak orang berbuat baik, meskipun mereka menolak dan mengejeknya. Dia menunjukkan kesabaran dan tekad yang kuat. Berbuat baik itu kadang memang ada tantangannya. Kadang orang salah paham atau tidak suka dengan kita. Tapi kita tidak boleh gampang menyerah. Kita harus terus berusaha melakukan yang benar. Usaha kita break time pelaman sekecil apapun itu berarti di mata Allah. Terus berbuat baik itu pahalanya besar loh. Kisah ini juga mengingatkan kita bahaya sifat sombong. Penduduk Baalbek itu sombong. Mereka pikir cara hidup mereka sudah paling benar. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Kesombongan inilah yang membuat mereka menderita. Sekarang ini, sombong itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang sombong karena kaya, punya kuasa, atau terkenal. Mereka bisa jadi lupa sama ajaran-ajaran baik yang penting. Kita harus selalu rendah hati dan mau menerima kebenaran. Rendah hati itu membantu kita untuk terus belajar dan jadi lebih baik. Pesan Nabi Ilyas masih sangat penting sampai sekarang. Pesan itu cocok untuk kehidupan kita di zaman modern ini. Kita menghadapi banyak berhala baru, banyak gangguan baru. Sifat terlalu cinta dunia bisa membuat kita lupa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Keinginan untuk dapat kesenangan cepat bisa menyesatkan kita. Kita perlu selalu ingat Allah, pencipta kita. Kita perlu hidup mengikuti tunjuknya. Inilah yang akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Kisah Nabi Ilyas memberi kita semangat untuk jadi kuat. Untuk selalu memilih iman dan perbuatan baik. Vise puer kengisist bu angul lislisit sika desvain rockmensa. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat istimewa. Beliau hidup jauh sekali di masa lalu, beberapa generasi setelah Nabi Adam. Orang-orang mengenang beliau karena beliau sangat bijaksana. Beliau bukan hanya bijaksana, tapi juga sangat saleh. Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa dan merenung. Allah memberinya banyak karunia. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Beliau mengerti banyak hal yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu ini beliau bagikan dengan sukarela. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang menulis dengan pena. Coba bayangkan dunia tanpa tulisan. Nabi Idris membantu orang-orang belajar. Beliau mengajari mereka membaca dan menulis. Beliau juga mengajari mereka keahlian lain yang berguna. Misalnya, menjahit pakaian dari kulit hewan, yang waktu itu adalah hal baru. Sebelumnya, orang-orang memakai penutup tubuh yang lebih sederhana.
Beliau menunjukkan cara agar hidup mereka jadi lebih baik. Ajaran beliau itu mudah diikuti dan penuh hikmah, membantu masyarakat jadi lebih maju dan teratur. Nabi Idris juga seorang penjahit. Beliau menjahit pakaian dengan sangli menjahit. Kabarnya beliau selalu memuji Allah. Ini menunjukkan beliau selalu ingat kepada Sang Pencipta. Hidup beliau adalah contoh indah bagaimana menggabungkan iman dengan pekerjaan sehari-hari. Beliau menunjukkan bahwa pekerjaan sederhana pun bisa jadi ibadah. Ketaatan beliau ini tidak luput dari perhatian. Para malaikat sering membicarakan kesalehan dan pengabdiannya. Hatinya selalu tertuju kepada Penciptanya. Kaumnya sangat menghormatinya. Mereka mendengarkan kata-katanya dan mengikuti bimbingannya. Beliau memperingatkan mereka dari kejahatan dan mendorong mereka untuk berbuat baik. Beliau berbicara tentang keesaan Allah dan pentingnya keadilan. Beliau mengajari mereka tentang bintang-bintang dan pergerakannya. Beliau adalah cahaya penerang di masanya. Ilmunya sangat luas, bukan cuma soal dunia tapi juga kebenaran rohani, mempersiapkan manusia untuk wahyu di masa depan, dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Nabi Idris alaihissalam punya tempat istimewa di sisi Allah. Ketaatan dan usahanya mencari ilmu membuat Allah sangat senang. Dikatakan bahwa beliau sangat ingin melihat lebih banyak ciptaan Allah. Beliau ingin menyaksikan keajaiban langit. Keinginan ini muncul dari cintanya yang mendalam kepada Sang Pencipta. Beliau ingin lebih mengerti tentang luasnya kerajaan Allah. Kerinduan ini adalah ungkapan murni imannya, keinginan untuk terhubung lebih dalam dengan Yang Maha Kuasa. Suatu hari, seorang malaikat mengunjungi Nabi Idris. Malaikat ini adalah sahabat beliau. Nabi Idris menyampaikan keinginannya untuk melihat langit dan mungkin juga surga dan neraka. Beliau ingin memahami kenyataan ini lebih dalam. Malaikat itu mendengarkan dengan sabar permintaan tulusnya. Permintaan seperti itu tidak biasa, tapi Nabi Idris bukan orang biasa. Hidupnya dipenuhi dengan kesalehan yang luar biasa. Malaikat itu tahu kedudukan tinggi beliau di sisi Allah. Malaikat itu lalu meminta izin kepada Allah. Allah dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang tak terbatas mengabulkan permintaan istimewa ini. Ini adalah kehormatan besar bagi Nabi Idris. Ini adalah tanda kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa. Tidak banyak nabi yang diberi kesempatan seperti ini. Perjalanan itu akan menjadi bukti imannya. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Izin itu adalah jawaban langsung atas ketulusan hati Idris dan komitmennya yang tak goyah pada jalan Allah. Kabar izin ilahi ini membuat Nabi Idris merasa takjub dan bersyukur. Beliau mempersiapkan diri untuk perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Beliau tahu perjalanan ini tidak akan seperti apapun yang pernah dialami manusia sebelumnya. Hatinya tenang, percaya pada rencana Allah. Perjalanan ini bukan hanya kenaikan fisik, ini adalah peningkatan spiritual, bukti kesalehannya. Penantian untuk menyaksikan misteri ilahi menguatkan tekadnya dan memperdalam kerendahan hatinya di hadapan Sang Pencipta. Perjalanan dimulai bersama malaikat. Nabi Idris dibawa naik melampaui dunia yang dikenalnya. Beliau naik melalui berbagai tingkatan langit. Setiap langit punya keajaiban dan malaikat penjaganya sendiri. Beliau melihat hal-hal yang belum pernah dilihat mata manusia sebelumnya. Keindahan dan kemegahannya tak terlukiskan. Beliau menyaksikan keteraturan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Perjalanan ini adalah pengalaman rohani yang sangat dalam, melihat berbagai tanda kebesaran Allah. Saat naik lebih tinggi, beliau bertemu dengan beberapa nabi terdahulu. Pertemuan-pertemuan ini sangat mengharukan. Beliau berbicara dengan mereka dan belajar dari pengalaman mereka. Bayangkan bertemu Nabi Adam, bapa umat manusia di langit pertama, atau melihat Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Pertemuan ini menguatkan bahwa pesan Allah terus berlanjut melalui nabi-nabi yang berbeda. Setiap nabi menyambutnya dengan hangat, mengakui kedudukannya yang mulia. Nabi Idris diperlihatkan surga. Beliau melihat taman-tamannya yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Beliau menyaksikan kedamaian dan kebahagiaan yang disiapkan untuk orang-orang saleh. Pemandangan ini memberinya harapan besar dan menguatkan imannya. Kemudian beliau juga diperlihatkan sekilas neraka. Beliau melihat akibat dari ketidakpercayaan dan perbuatan salah. Ini adalah pengingat pentingnya menjalani hidup yang baik. Penglihatan ini bukan hanya pemandangan, tapi pelajaran mendalam yang terukir di jiwanya.
Puncak perjalanannya adalah mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke kedudukan yang tinggi, yang disebut makan aliyah. Tradisi Islam menceritakan bahwa dalam perjalanan ini, malaikat maut, Israel menemuinya. Dengan kehendak Allah, roh Nabi Idris diambil di langit keempat. Beliau tidak kembali ke bumi dengan sama. Kepergiannya unik, sebuah kehormatan yang diberikan Allah. Kenaikannya menjadi kisah legendaris tentang kesalehan yang diberi pahala. Kisah perjalanan Nabi Idris ke langit penuh dengan pelajaran penting. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya mencari ilmu. Nabi Idris adalah pembelajar dan guru seumur hidup. Rasa ingin tahunya tentang ciptaan Allah sangat besar. Ini mendorong kita untuk belajar tentang dunia dan agama kita. Ilmu membantu kita lebih memahami Allah. Ilmu membimbing kita membuat pilihan yang baik dalam hidup. Mencari ilmu adalah perbuatan mulia yang disukai Allah. Hidupnya juga menyoroti pentingnya kesalehan dan perbuatan baik. Nabi Idris taat kepada Allah. Beliau menghabiskan waktunya untuk berdoa dan berzikir. Beliau baik dan adil kepada kaumnya. Perbuatan baiknya memberinya tempat istimewa di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa menjalani hidup yang benar akan mendapat pahala besar. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu berarti. Perbuatan kita menentukan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan dengan sesama. Perjalanan itu sendiri menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Allah bisa melakukan apa saja. Dia menghormati Nabi Idris dengan pengalaman luar biasa ini. Ini mengingatkan kita bahwa Allah dekat dengan hamba-hambanya yang taat. Jika kita tulus dalam iman kita, Allah akan membimbing kita. Dia akan membuka pintu untuk kita dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Dukungan ilahi ini adalah penghiburan dan motivasi bagi orang beriman untuk tetap teguh di jalannya. Akhirnya, kisah Nabi Idris menginspirasi kita untuk berusaha menjadi yang terbaik. Beliau unggul dalam ibadahnya, ilmunya, dan pelayanannya kepada umat manusia. Kenaikannya adalah simbol pertumbuhan rohani. Ini memberitahu kita bahwa kita juga bisa punya cita-cita tinggi dalam perjalanan rohani kita. Kita bisa berusaha menjadi lebih dekat dengan Allah melalui perbuatan dan niat kita. Warisan beliau adalah cahaya penuntun, mendorong kita untuk menjalani hidup yang penuh tujuan, iman, dan terus berusaha untuk kebaikan dan kebenaran.